Jadi jangan mengkerdilkan Islam dengan mengatakan Islam itu agama Arab. Nah yang kedua, mereka katakan Islam itu agama pendatang. Tunggu dulu kalau kita mau bicara soal pendatang. Islam itu agama dari Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Bumi ini milik Allah. Sehingga dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam tidak pernah menjadi pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di bumi manapun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mereka sombong dengan mengatakan Islam itu pendatang. Tidak. Orang Arab di Indonesia pendatang. Orang Cina di Indonesia pendatang. Tapi Islam bukan pendatang, saudara. Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Bumi ini milik Allah. Bumi ini ciptaan Allah. Dengan hak apa ada manusia yang begitu sombong mengatakan agama yang datang dari Allah dikatakan sebagai pendatang? Enggak begitu, saudara. Nah, jadi ini berbahaya sekali. Ingin mengecilkan peran Islam, ingin mengecilkan nilai Islam. Dia ingin bermain kata-kata. Nah, kemudian selanjutnya dia katakan karena Islam ini pendatang dari Arab, maka Islam itu harus dipribumisasi. Islam itu harus diindonesiakan. Islam itu harus dinusantarakan. Ini kalimat sangat berbahaya. Loh, kenapa saya katakan berbahaya? Karena dulu Nabi pada saat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali ke tengah bangsa Arab, bukan untuk mengarabkan Islam, tapi untuk mengislamkan Arab. Jadi jangan dibulak-balik. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, ya ikhwan. Nabi itu dulu tugasnya mengislamkan bangsa Arab dan seluruh suku bangsa di dunia. Jadi dulu Nabi mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Nah, jadi kelompok mereka ini yang menyebut dirinya sebagai Islam Nusantara memutarbalikkan persoalan, dan ini sangat berbahaya. Baik, sekarang mari kita lihat. Kalau nanti Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, maka konsekuensinya Islam di Afrika harus di-Afrikakan. Islam di Eropa harus di-Eropakan. Islam di Amerika harus di-Amerikakan. Islam di Cina harus dikinakan. Islam di India harus diindiakan. Naif betul. Kok bisa begitu rendah sekali Islam? Ingin diubah-ubah, disesuaikan dengan suku bangsa? Tidak. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan para tabi'in, para tabi'it tabi'in, serta ulama yang datang setelah mereka, saudara, mereka berjuang menyebarluaskan Islam. Mereka Islamkan Arab, Islamkan Persia, Islamkan India, Islamkan Cina, Islamkan Amerika, Islamkan Eropa, Islamkan Afrika, dan mengislamkan Nusantara. Wali Songo dulu ketika berdakwah di tanah Jawa, Wali Songo nggak pernah menjawabkan Islam. Wali Songo nggak pernah menusantarakan Islam. Justru Wali Songo mengislamkan tanah Jawa dan mengislamkan Nusantara. Nah ini sengaja saya tekankan karena mereka ingin mengkerdilkan Islam seolah-olah ini cuma urusan orang Arab. Sebetulnya yang mereka mau serang bukan Arab, mereka mau serang Islam. Arab ini cuma perantara saja, ya ikhwah. Nah,